Salam kerahiman. Hari ini 9 Juli, temanya emosi yang meledak-ledak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Diary 1152. Bukanlah hal yang mudah untuk menanggung penderitaan dengan sukacita, khususnya penderitaan yang terjadi tanpa kesalahan pribadi. Kodrat yang telah jatuh itu terus-menerus memberontak. Memang akal budi dan kehendak dapat mengatasi penderitaan, karena mereka mampu berbuat baik kepada orang yang menimpakan penderitaan ke atas mereka. Tetapi emosi terus bergejolak, seperti roh yang tidak pernah beristirahat. Emosi itu menyerang akal budi dan kehendak. Tetapi ketika emosi itu menyadari bahwa ia tidak mampu melakukan suatu pun dari dirinya sendiri, ia menjadi lunglai dan menyerah kepada akal budi serta kehendak. Seperti hantu yang menakutkan, emosi terus menyerbu dan menimbulkan kekacauan besar untuk memaksa orang hanya patuh kepadanya agar tidak dikendalikan oleh akal budi dan kehendak. Dari Diary 1152. Hari ini kita diajak lebih serius oleh Suster Faustina bicara tentang akal budi, kehendak, dan emosi. Kehendak, akal budi, kita bisa tetap berbuat baik kepada orang yang menyusahkan kita, yang merugikan kita. Tapi biasanya emosi itu yang tidak tertahankan, emosi yang meledak-ledak, emosi yang marah, yang ingin membalas, yang sakit hati, yang dendam, yang meledak-ledak. Nah, kalau emosi ini bisa dikuasai oleh kita, maka emosi tersebut akan menjadi lemah, akan menjadi lunglai, dan akal budi dan kehendaklah yang memimpin hidup kita. Tapi hari ini tidak terlalu sering berhasil. Biasanya justru emosi yang menguasai akal budi dan kehendak. Pokoknya saya marah dulu. Saya mau mengungkapkan isi hati saya, emosi saya, kemarahan saya. Pokoknya saya betul, dia salah. Semua orang harus tahu bahwa saya marah. Bahkan ada yang mengatakan ya, saya lagi marah ya, misalnya. Saya mau orang lain tahu bahwa saya marah, saya kecewa. Nah, itulah emosi yang menguasai akal budi dan kehendak. Dan kita perlu belajar untuk membuat emosi tersebut tidak punya tenaga. Hilang tenaganya, lunglai, dan biarlah akal budi dan kehendak yang menguasai emosi. Kita hening sejenak. Bapak, memang bukan hal yang mudah untuk menanggung penderitaan dengan sukacita kalau penderitaan itu terjadi bukan kesalahan saya. Saya ingin menunjukkan bahwa saya tidak bersalah. Saya korban. Tapi melalui peristiwa hari ini, Tuhan, kami mohon supaya emosi saya dapat dikuasai, dapat menjadi lunglai, menjadi lemah, dan supaya emosi ini tidak menyerang akal budi dan kehendak, tapi justru sebaliknya, biarlah emosi ini bisa dikuasai oleh akal budi dan kehendak, sehingga aku tetap mampu berbuat baik kepada orang yang menimpakan penderitaan kepadaku. Terima kasih Tuhan, Yesus, Engkau andalanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.
Kalahkan emosi dengan kehendak dan akal budi. Terima kasih, salam kerahiman.